Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nanda Jaya Pramadani. Saya sebagai perwakilan kelompok 7 kelas C yang beranggotakan Tony Aguiar Sebastiansyah dengan NIM 2004, Advenito Rain dengan NIM 2094, M. Ilham Fajri dengan NIM 2046, Amin Ghazali dengan NIM 2022, dan saya sendiri Nanda Jaya Pramadani dengan NIM 2007. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS jaringan komputer untuk soal yang nomor 2 dan nomor 3. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, untuk soal 2 ini adalah subnetting IPv4. Jadi, soalnya untuk Fakultas Ilmu Komputer UNED baru saja membangun lab komputer baru dengan bentuk sebagai berikut. Dengan alamat IP-nya itu 192.168.70.1 prefix 24. Nah, di sini gedung A memiliki 3 lantai. Lantai 1, 150 komputer. Lantai 2, 30 komputer. Dan lantai 3, ada 10 komputer. Di sini diminta untuk menentukan net ID, net mask, jumlah host, dan range IP yang dapat digunakan di tiap jaringan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus melakukan subnetting berdasarkan jumlah komputer di setiap lantai. Alamat IP yang diberikan adalah 192.168.70.1 prefix 24. Nah, artinya IP kelas C ini adalah privat. Untuk default subnet masknya itu 255.255.255.0. Total host yang tersedia dalam prefix 24 adalah 256 IP atau 254 disable. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah subnettingnya. Yang kita ketahui sebelumnya dengan komputer per lantai itu untuk lantai 1 ada 150 host, lantai 2 30 host, lantai 3 ada 10 host. Agar efisien, di sini kami menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Masking. Jadi langkah-langkah untuk lantai 1 yaitu 150 komputer. Pertama, cari subnet dengan kapasitas lebih dari 150 host. Untuk formula atau rumusnya adalah 2N min 2 lebih dari sama dengan 150. Langkah-langkahnya yaitu 2 maka 8 ini sama dengan 256. Tadi username-nya adalah 254 IP. Terus subnet masknya sama dengan prefix 24 dan net masknya ada 255.255.255.0 dan network ID-nya itu 192.168.70.0 dan broadcast-nya ada 192.168.70.255 dan usable IP range-nya ada 192.168.70.1 sampai 192.168.70.254. Lantai 2 ada 30 komputer lah ya. Jadi langkah yang pertama cari subnet dengan kapasitas lebih dari 30 host. Pertama kita menggunakan 2 pangkat 5 sama dengan 32, disable 30. Nah ini kurang. Jadi kita pakai yang 2 pangkat 6 sama dengan 64. Dan untuk disable-nya adalah 62 IP. Untuk subnet mask-nya itu ada prefix 26. Net mask-nya ada 255.255.255.192. Kemudian kita ambil blok berikutnya setelah 0 prefix 24 sampai 192.168.71.0 prefix 26. Karena blok titik 0 prefix 24 sudah dipakai seluruhnya. Dan network ID-nya 192.168.71.0. Broadcast-nya 192.168.71.63. Lanjut ke disable IP range-nya ada 192.168.71.1 sampai 192.168.71.62. Nah, kita lanjut ke lantai 3, itu 10 komputer.
kita menggunakan 284 sama dengan 16, jadi shadow-nya adalah 14 IP. Untuk subnet masknya itu prefix 28, net masknya ada 255.255.255.240. Kita gunakan blok berikutnya setelah titik 0 sampai detik 63 yang baru terpakai. Ada prefix 26. Lanjut ke network ID-nya itu 192.168.71.64. Broadcast-nya itu 192.168.71.79. Usable IP range-nya ada 192.168.71.65 sampai 192.168.71.78. Setelah dilakukan pengolahan subnetting ya, maka ditemukan hasilnya. Untuk lantai 1, net ID-nya itu 192.168.70.0. Net masknya itu 255.255.255.0. Untuk hostnya ada 150. Range IP-nya itu 192.168.70.1 sampai 192.168.70.254. Untuk lantai kedua, net ID-nya itu 192.168.70.1. Net masknya ada 255.255.255.192. Hostnya ada 30. Range-nya itu 192.168.71.1 sampai 192.168.71.62. Untuk lantai yang ketiga, untuk net ID-nya 192.168.70.64. Net masknya ada 255.255.255.240. Hostnya ada 10. Range IP-nya itu 192.168.71.65 sampai 192.168.71.78. Itu untuk penjelasan pembahasan soal yang nomor 2. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 adalah subnetting IPv6. Soalnya jika suatu perusahaan menyewa alamat 2001.cad 1234 double column prefix 48, kemudian ingin membagi ke dalam 5 jaringan kecil. Bagaimana lokasi alamatnya setiap subnet dengan menggunakan bit geser? Untuk langkah-langkahnya itu kita ada beberapa langkah-langkah. Untuk yang pertama ada konsep dasar subnetting IPv6 dengan prefix 48. Alamat awalnya itu 2001 ACAD 1234 double column prefix 48. Untuk yang 48 bit pertama ini sudah tetap atau global routing prefix. Tersisa 80 bit, jadi 128 kurangi 48. Nah, terdiri dari subnet ID, bit yang akan dipinjam untuk subnetting. Dan interface ID ini bit untuk hostnya. Angka yang kedua menentukan jumlah bit subnet ID. Jadi membutuhkan 5 subnet, sehingga perlu meminjam 3 bit, karena 2 maka 3 98 ini lebih dari 5. Untuk total subnet yang tersedia adalah 8, prefix terbarunya itu prefix 48 tambah 3. Masukkan prefix terbaru adalah prefix 51. Untuk langkah yang ketiga, lokasi subnet. Karena 3 bit dipinjam dari bagian subnet ID, perubahan terjadi pada hashstud keempat. 16 bit blok setelah 2001 ACAD 1234. Nah, di sini kita melakukan perhitungan subnet. Pertama, bit yang digunakan itu 3 bit pertama dari hashstud keempat. Format binarnya itu 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Nilai heksadesimalnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan didapatkan daftar 5 subnet pertama. Yang untuk subnet pertama, bit subnetnya itu 000, hashstud keempatnya 0. Alamat subnet prefix 51-nya adalah 2001 ACAD 1234 0000 double column prefix 51. Subnet yang kedua
bit subnetnya 001, hextet keempatnya itu 1. Alamat subnetnya 2001 ACAD 1234 2000 prefix double kolom prefix 51. Untuk subnet yang ketiga, bit subnetnya 010, hextet keempatnya 2, alamat subnetnya 2001 ACAD 1234 4000 double kolom prefix 51. Terus subnet yang keempat, bit subnetnya 011, hextet keempatnya adalah 3, dan alamat subnetnya itu 2001 ACAD 1234 6000 double kolom prefix 51. Subnet yang kelima, turbinet bit subnet dengan 100, hextet keempatnya itu 4, alamat subnetnya mulai 2001 ACAD 1234 8000 double kolom prefix 51. Setelah kita melakukan angka ini, kita lanjut ke koreksi representasi heksadesimal. Suhu 3 bit pertama mempengaruhi 4 bit pertama hextet keempat. Karena satu hextet itu sama dengan 16 bit. Nah, di sini nilai heksadesimal harus dikalikan dengan 0 kali 2000. Karena 3 bit sama dengan 2 pangkat 13 itu bernilai 8192 dalam desimal adalah 0 kali 2000. Nah, kita mengalihkan semua subnetnya dari subnet 1 sampai subnet 5. Untuk subnet 1, 000 dikalikan 0 kali 0000. Subnet kedua, 001 dikalikan 0 dikali 2, 000. Subnet 3, 010 dikali 0 kali 4, 000. Subnet 4-nya, 011 dikalikan 0 kali 6000. Dan subnet yang kelima, yang terakhir 100 dikali 0 kali 8000. Nah, sehingga alamat subnet yang benar adalah 2001 ACAD 1234 0000 prefix double kolom prefix 51 untuk subnet yang pertama. Kita lanjut ke subnet yang kedua, itu 2001 CAD 1234 2000 double kolom prefix 51. Subnetnya ketiga 2001 ACAD 1234 4000 double kolom prefix 51. Subnet yang keempat 2001 ACAD 1234 6000 double kolom prefix 51. Dan subnet yang terakhir subnet yang kelima 2001 ACAD 1234 8000 double kolom prefix 51. Nah, sini untuk langkah yang keempat, sisa bit untuk hostnya. Jadi prefix 51 ini misalkan 7 bit, 7 bit untuk interface ID-nya. Jumlah host per subnet itu 2,77. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan sesuai dengan desain IPv6. Langkah yang kelima adalah subnet yang tersisa. Nah, di sini masih ada 3 subnet tersisa, yaitu subnet 2001 ACAD 1234 A000 double kolom prefix 51. Dan 2001 ACAD 1234 C000 double kolom prefix 51. Dan subnet yang terakhir 2001 ACAD 1234 E000 double kolom prefix 51. Mungkin itu untuk penjelasan dan pembahasan soal yang nomor 3. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dan pembahasan soal nomor 2 dan 3. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.